Jadi kan bosnya itu petani. Bosnya itu petani dan Tani Center tuh ada di paling bawah. Nah, terus posisinya bapak-bapak berdua ini ada di sebelah mananya Di gitu paling loh. bawahnya lagi. Di paling bawahnya lagi. Digitalks by Tani Center IPB University. Halo Sobat Tani, selamat datang di Digitalk by Tani Center IPB University bersama saya Luna Ulfitasari. Episode kali ini spesial podcast perdana Tani Center dan kita menghadirkan narasumber yang spesial. Nah, siapa sih narasumber kita hari ini? Nanti kita akan langsung kenalan dengan narasumber kita. Nah, di Digitalk episode kali ini kita akan membahas mengenai Tani Center dan kontribusinya untuk masyarakat. Wow, siapa ya kira-kira narasumber kita hari ini? Nah, langsung aja nih kita kenalan dengan narasumber kita hari ini. Selamat siang, Bapak-bapak. Selamat siang. Selamat siang. Selamat siang, gimana nih kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Nah, boleh nggak nih Pak kita kenalan dulu untuk Sobat Tani di rumah. Siapa sih Bapak-bapak ini yang katanya spesial? Pak Tony dulu apa saya dulu nih? Siapa dulu nih? Herman. Oh, Pak Hermani Iya. dulu. Saya Hermanu Triwidodo, kebetulan dipercaya untuk menjadi Kepala Unit Pelayanan Informasi Pertanian IPB University atau biasanya lebih dikenal sebagai Tani Center IPB. Nah, Pak Tony silakan Pak Tony. Saya Freddy Antoni diminta untuk membantu Pak Herman Triwidodo sebagai Wakil Kepala Tani Center IPB University. oh, jadi ini kepala dan wakilnya. Iya. Wow, dengan pejabat nih. Saya hari ini ngobrol siap-siap. Nah, cuma mungkin Sobat Tani di rumah nih Pak, belum tahu Tani Center tuh apa sih? Kok ada kepala dan wakil gitu. Nah, boleh nggak sih dijelasin apa sih Tani Center itu? Siapa nih yang mau ngejelasin? Iya. Kalau Tani Center itu sebenarnya namanya unit layanan atau unit pelayanan informasi pertanian IPB. Itu diadakan sebagai ruang interface pertemuan antara petani dengan sivitas akademika IPB. Jadi adalah pintu yang mempertemukan antara petani dan masyarakat desa ya, petani dan masyarakat desa dan IPB University. Jadi ini Tani Center itu adalah interface ya, ruang ketemu antara IPB University dengan petani dan masyarakat pedesaan. Gitu Pak Tony ya? Mungkin ada tambahan? Ya, Tani Center sebagai satu unit layanan informasi, kalau Pak Hermanu tadi menjelaskan sebagai interface, biasa juga kita sebut sebagai hub ya, antara sivitas akademika IPB dengan komunitas pertanian dan masyarakat pedesaan. Itu kita buat. Tapi dalam menjadi hub, kita menciptakan hubungan tidak searah, tidak hanya dari sivitas akademika kepada masyarakat petani dan komunitas pedesaan, tetapi juga kita lakukan secara iteratif, bagaimana dari komunitas pedesaan dan masyarakat pertanian kepada sivitas akademika IPB. Itu yang kita lakukan dengan Tani Center. Oh, ini tadi jadi langsung dijelaskan apa sih itu Tani Center dari kepala dan wakilnya langsung. Nah, cuma tadi kan Tani Center itu unit layanan informasi pertanian di IPB. Nah, terus Tani Center ini di IPB itu sendiri tuh di mana sih Pak letaknya, atau dia emang langsung dari bawah IPB? Tani Center langsung dari IPB kah, atau di bawah naungan LPPM kah, atau sama dengan pusat studi yang lainnya atau gimana sih? Itu siapa nih yang mau jawab? Pak Tony. Ya, Tani Center adalah salah satu unit layanan informasi yang tadi sudah dijelaskan oleh Pak Hermanu. Itu secara institusional dia berada di bawah lembaga penelitian dan pengabdian pada masyarakat. Jadi sebagai unit, Pak Hermanu sebagai ketua, saya sebagai wakilnya, itu di bawah LPPM. Oleh karena itu, aktivitas-aktivitas
Tani Center baik sebagai interface maupun sebagai hub tidak lepas dengan hasil-hasil penelitian dan pengabdian pada masyarakat yang sifatnya iteratif. Kita juga berharap sebenarnya bahwa tidak hanya aktivitas akademika menyampaikan sesuatu kepada komunitas pedesaan dan masyarakat pertanian, tetapi juga dengan kearifan-kearifan lokal dari masyarakat pedesaan dan komunitas pertanian itu bisa juga sampai kepada aktivitas akademika. Mungkin dengan cara-cara itu dua hal bisa dicapai, tidak hanya memberikan masukan-masukan bagaimana jalan keluar dalam permasalahan dan persoalan-persoalan pertanian dan pedesaan, tetapi juga itu mungkin sebagai suatu masukan bagi aktivitas akademika, baik di dalam riset untuk memutuskan pertanyaan-pertanyaan penelitian maupun untuk menggagas aksi-aksi yang dilakukan dalam konteks pengembangan pertanian dan masyarakat pedesaan. Saya begitu. Jadi sekali lagi dia di bawah unit layanan informasi, di bawah lembaga penelitian dan pengabdian pada masyarakat. Jadi Tani Center itu, Sobat Tani di rumah, itu di bawah naungannya LPPM IPB University. Nah, jadi itu bukan hanya pengabdian dan segala, juga ada penelitiannya loh untuk di Tani Center. Nah, jadi untuk Sobat Tani, pasti kan udah, wah berarti bisa penelitiannya di sini, wah bisa atau mengabdi untuk masyarakat dan juga untuk Indonesia bisa loh di Tani Center gitu. Nah, menariknya dari penjabaran tadi dari Pak Tony itu, pasti kan dari cakupan yang sangat luas itu programnya apa aja sih Tani Center ini yang apa aja nih yang udah dilakuin dan atau mungkin bisa kasih bocoran sedikit kali untuk Tani Center tuh programnya ke depan ada apa aja sih? Mungkin bisa dijelasin dari Pak Hermanu. Ya, kami sebelum program, saya kira kita harus lihat sebetulnya intended beneficiary, penerima manfaat itu siapa saja dengan keberadaan Tani Center. Yang tadi Pak Tony sudah menjelaskan bahwa itu terjadi komunikasi dua arah, bukan hanya IPB punya apa ke petani, tetapi juga petani punya apa ke IPB. Jadi ada semacam learning organization, organisasi belajar bersama. Nah, penerima manfaat itu kalau di luar IPB itu terutama Tani Center itu diperuntukkan untuk petani-petani kecil, masyarakat pedesaan yang selama ini susah mengakses informasi. Jadi untuk mendapatkan informasi bagi masyarakat yang paling tidak beruntung ini itu adalah proaktif IPB untuk mendekatkan diri supaya masyarakat tani dan pedesaan yang biasanya tidak punya akses informasi itu menjadi punya akses. Jadi untuk itu programnya tentu saja bagaimana kita bisa menyajikan sesuatu dan apa yang ada di IPB bisa sampai ke sana. Itu inti program. Nanti ada jabarannya detail dari situ. Yang kedua, sivitas akademika sendiri juga akan belajar dari masyarakat. Apa sih kebutuhannya, cara berpikirnya bagaimana, lalu melakukan sesuatu untuk menjawab pertanyaan itu. Jadi dengan demikian juga penerima manfaat yang kedua adalah di dalam IPB sendiri. Ada dosen, ada mahasiswa, samping itu juga bagaimana bisa ketemu begitu. Jadi mohon diingat Tani Center itu bukan untuk kampanye, bukan untuk orang yang sudah ngerti, karena petani yang sudah melek internet itu bisa nyari atau punya uang bisa nyari informasi sendiri. Tapi kalau petani yang tidak beruntung, masyarakat desa, itu IPB proaktif dan memberikan ruang supaya mereka punya akses lebih lah yang selama ini susah gitu. Jadi gitulah, masing-masing tujuan itu yang ke dalam IPB apa, yang ke petani apa. Jadi kalau di petani itu ada dua, yang offline ketemu langsung menjawab pertanyaan, kalau ada masalah diselesaikan dengan dewan pakar gitu. Itu ada juga yang online, jadi macam itu. Jadi terbosan komunikasi ya. Yang ke dalam juga ada kesempatan belajar, misalnya bagaimana ilmu pengetahuan dan teknologi itu bisa dikemas secara baik supaya bisa diterima dengan masyarakat. Ada juga nanti kalau kaitannya dengan keikutsertaan mahasiswa, kita juga menyediakan ruang belajar sehingga bisa masuk pada kurikulum baru yang Merdeka Belajar Kampus Merdeka itu.
yang disebut enrichment course. Jadi orang bisa magang di sini bagaimana berkomunikasi dengan petani, memanfaatkan pengetahuan. Yang ketiga katanya dalam juga tadi Pak Tony menyebutkan sebagai hub. Jadi ini adalah muara dari pusat-pusat studi untuk melayani petani. Jadi ini ada kayak gitu Pak Tony. Pak Tony kalau mau menjelaskan lebih detail tentang program. Seperti yang dia sudah dijelaskan oleh Pak Herman, ada keberpihakan dari Tani Center untuk membangun akses dari petani-petani lapisan bawah ya Pak Herman ya, petani-petani masyarakat komunitas bawah. Nah ini dari sisi social learning process, bagaimana kita mencoba membangun hubungan iteratif tadi dari sivitas akademika kepada komunitas petani dan pedesaan, sebaliknya dari komunitas petani pedesaan dan kepada sivitas akademika. Nah, tugas Tani Center itu dalam membangun program-program ini memang ada dua yang berat. Kalau kita lihat, pertama Pak Hermano dan kita di Tani Center harus mampu mengorganize kekuatan-kekuatan yang ada di dalam IPB, institusi-institusi pendidikan, institusi penelitian dan pengabdian pada masyarakat yang harus diorganize. Langkah awal yang dilakukan oleh Pak Hermano adalah membuat Dewan Pakar. Ini sebagai satu sumber pengetahuan yang ada di IPB yang untuk nanti kita sampaikan kepada komunitas pertanian pedesaan. Yang kedua, kita juga harus secara selektif melihat pada komunitas pertanian dan pedesaan. Kelompok-kelompok yang kurang mempunyai akses, ini harus kita jadikan satu fokus. Bagaimana dengan Tani Center mereka bisa mendapatkan akses, tidak hanya informasi tentang pertanian dan pedesaan, tetapi juga kita ingin ada program-program pemberdayaan yang bisa dikembangkan. Oleh karena itu, tadi Pak Herman menjelaskan, kita juga lakukan bagaimana mengembangkan program-program yang berkaitan antara IPB, Sivitas Akademika IPB dengan masyarakat pertanian dan pedesaan. Nah, untuk itu memang sekarang, apalagi di masa pandemi COVID-19 ya, kita melakukan dua hal. Ada yang pendekatannya offline, ada juga yang pendekatannya online system. Itu yang dikembangkan oleh Tani Center. Ada yang kita sebut dengan Digitani. Kemudian yang kedua, kita juga memanfaatkan sosial media. Bagaimana ini menjadi suatu media untuk mempersambungkan antara Sivitas Akademika IPB dengan komunitas pertanian dan masyarakat pedesaan. Itu yang kita lakukan. Nah, tentu program-program ini tidak hanya muncul dari produk-produk yang dihasilkan oleh institusi IPB, tetapi kita juga secara selektif bisa melihat dari berbagai pemangku kepentingan. Apakah tadi petani-petani lapisan bawah, Pak Hermanu telah menggagas dari awal bagaimana bermitra dengan universitas-universitas di daerah yang bisa menjadi persambungan kita dengan daerah. Kemudian kedua dengan lembaga-lembaga swadaya masyarakat, NGO, kemudian juga dengan perusahaan-perusahaan swasta. Nah, ini yang mau kita lakukan, bagaimana dalam rangka Merdeka Belajar, Kampus Merdeka dan Merdeka Belajar, ini sebagai media. Sehingga dalam tadi yang dikatakan Pak Hermanu dalam rangka enrichment course, kita bisa memfasilitasi juga bagaimana mereka nanti bisa berperan di dalam kegiatan-kegiatan tersebut. Nah, ini jadi tugas berat dari Tani Center itu tidak hanya di dalam, tapi juga di luar mampu menyeleksi. Sebenarnya banyak tawaran, tapi sampai sejauh mana kita mampu berorganisasi dengan baik sehingga tawaran-tawaran itu bisa kita kembangkan. Saya pikir itu. Tadi wah banyak sekali ternyata programnya Sobat Tani di rumah. Nah cuma nih yang menariknya tadi tuh Bapak berdua ini udah menjelaskan nih Tani Center tuh bisa dijumpai secara online dan juga offline. Nah cuma Sobat Tani mungkin belum tahu sih di mana sih Tani Center itu kalau mau kunjungan offline mau kunjungan online itu di mana, dan terus kira-kira apa petani boleh masuk ke dalam kampus untuk mengeluh kesahkan permasalahan pertaniannya gitu kan, katanya tadi petani bisa berkonsultasi nih. Nah itu bisa nggak sih kira-kira Pak petani datang ke tempatnya, dan itu boleh dijelasin offline-nya di mana atau online-nya di mana gitu? Saya kira kembali tadi di awal tadi bahwa tujuan pendirian unit informasi pertanian itu adalah memberi ruang agar petani-petani yang biasanya tidak bisa mengakses IPB atau kecil kemungkinan bisa dilayani dengan baik. Oleh karenanya itu kunjungan itu pasti diharapkan. Bahkan kita proaktif mendekati ke sana. Jadi kalau mau ke kampus sekarang
dengan adanya Tani Center, dengan adanya unit pelayanan informasi pertanian, siapapun, terutama petani kecil, itu tidak akan bingung mau kemana. Jadi langsung saja datang, tanya satpam di depan, mau ke Tani Center. Itu letaknya di dalam kampus IPB Dramaga. Nanti di situ bisa diterima secara online. Terus setelah itu keperluannya apa kita layani. Dan setelah tahu, kita bisa arahkan ke Dewan Pakar atau ke departemen atau ke fakultas atau ke lembaga penelitian, pusat-pusat penelitian untuk dilayani. Itulah. Memang kalau dulu orang harus datang fisik. Nah, gimana dengan petani Nusantara yang lain yang letaknya jauh dari IPB? Nah, itu bisa menggunakan media yang ada, yang tadi dikatakan yang online, dan kita punya menghubunginya, misalnya kita punya laman yang web Digitani, kita punya sosial media dari IG dan lain-lain yang bisa diakses dari SAUK, dan juga bisa email, bisa WA, bisa telepon gitu untuk nanyakan itu. Dan nanti dengan kemajuan sekarang kita bisa memfasilitasi itu kalau cari. Jadi memang keberadaan Tani Center itu ditujukan bagaimana petani itu bisa mengakses. Jadi mempermudah. Kalau dulu orang mau tanya apa ke IPB bingung masuk kemana. Nah sekarang kalau orang tanya udah ke Tani Center saja, nanti pasti difasilitasi ke yang lain lah, gitu, ke yang lain. Salah satu kelemahan gitu karena kita semua bahwa yang akan kita tuju itu adalah petani gurem, petani kecil, masyarakat desa, yang kemungkinan akses terhadap infrastruktur komunikasi juga kurang. Makanya kita juga berupaya begitu menjangkau itu tidak langsung. Tadi Pak Tony sudah menjelaskan lewat perguruan tinggi daerah, lewat NGO, lewat perusahaan, supaya bisa menjadi semacam honest broker ya, penyambung yang jujur untuk membantu itu, terutama anak-anak mudanya dan lain-lain. Itu saya kira. Jadi nanti kalau nggak usah bingung-bingung, datang ke kampus IPB Dramaga, cari Tani Center, datang. Atau tanya di information center IPB, tanya nomornya Tani Center. Nanti mungkin di akhir acara mungkin kalau bisa Pak Tony bisa ditampilkan begitu ya, alamat dan lain-lain gitu. Pak Tony mungkin ada tambahan? Saya teringat pernyataan Pak Rektor ketika membuat Tani Center. Inginnya itu kalau ada petani, apalagi petani lapisan bawah, petani kecil datang ke IPB itu tidak celengak-celenguk gitu. Kemana ini ya? Nah, dia di satpam bertanya, udah langsung dari Pak Rektor katakan datang ke Tani Center. Banyak kasus yang sudah kita lakukan seperti itu. Ada yang menarik juga, misalnya ada dosen-dosen dari perguruan tinggi yang lain ya, punya kerjasama dengan petani-petani kecil. Ketika sampai pada persoalan-persoalan teknis, dia katakan ya soal pertanian ke IPB. Maka dia bawa ke sini melalui dosen tersebut dengan petaninya dibawa ke sini ya membuka akses kan. Nah disitulah kita langsung berkomunikasi. Alhamdulillah dengan cara itu tidak hanya memecahkan persoalan petani, kita juga bisa mengembangkan. Iya, waktu itu Pak Tony ya. Iya. Ada contoh dari BINUS ya. Dari BINUS. BINUS mendampingi petani jambu. Ada permasalahan hama, permasalahan apa? Karena BINUS tidak punya perangkat. Dia bawa ke sini. Staf pengajar BINUS dan petaninya langsung itu datang ke sini ketemu, bahkan terus membangun program bareng. Itu jadi BINUS rasanya itu. Ya. Dan juga banyak perguruan tinggi yang kecil yang lain yang sekarang kita coba kerja. Nah, ini juga yang kita kembangkan. Misalnya ada institusi pelatihan ya Pak ya. Iya. Buat kerjasama dengan pengembangan misalnya food estate lah ya di daerah. Nah, itu bersama dengan Tani Center membuat program-program pelatihan. Ini membuka juga akses kepada petani-petani untuk meningkatkan kapasitas sumber daya manusia dan kelembagaan petani itu lakukan. Tapi tidak hanya itu, banyak juga dengan inisiasi Pak Hermanu, misalnya dengan gerakan petani Nusantara, dengan pemerintah Kabupaten Kediri Pak ya, Kediri, kemudian Jawa Barat, kita mencoba juga. Jadi memang banyak saluran yang harus kita lakukan, baik secara offline maupun dengan online. Nah, dengan cara-cara seperti ini sebenarnya tadi yang katakan kerjaan besar yang dilakukan oleh Tani Center tidak hanya mengorganize di dalam IPB, tetapi juga bagaimana menghubungkan pihak-pihak di luar IPB tadi. Tapi tetap misinya yang Pak Herman
kita mencoba membuka akses bagi petani-petani lapisan bawah ini yang mungkin merasa inferior, datang ke IPB aja takut gitu kan. Tapi dengan tadi ada dosen dari BINUS didampingi sini, terjadi komunikasi, kita panggilkan anggota dewan pakar, coba dipecahkan secara online dan offline, itu ternyata bisa kita selesaikan. Ini kita lakukan. Tapi jadi itu mungkin lebih insidental ya. Tapi kita coba membangun juga program terencana. Nanti Pak Hermanu bisa menjelaskan dengan KDRK itu apa yang sudah kita siapkan untuk pengembangan kepada para petani. Itu yang kita lakukan. Jadi dalam social learning proses tadi, proses pembelajaran sosial iteratif lah. Kita tidak lagi seperti sangat sombong bahwa pengetahuan dari perguruan tinggi segala-galanya. Ternyata banyak juga kita belajar dari petani-petani itu yang bisa membantu kita membuat pertanian-pertanian penelitian untuk dikembangkan. Itu yang kita lakukan. Gitu Pak ya? Iya. Kira-kira boleh nggak sih Pak dikasih tahu sejauh ini nih Tani Center udah bahasnya mungkin kerjasama mungkin ya, atau telah kerja bersama siapa gitu loh, karena kan kalau boleh tahu Tani Center ini dimulai didirikan di tahun berapa ya Pak? 2019. Oh, 2019. Akhir Januari atau Februari lah. Jadi masih sangat baru, kelembagaannya juga infrastrukturnya masih disusun. Tetapi IPB kan tidak tanpa sejarah. Jadi antara dosen-dosen sudah punya sejarah dengan banyak institusi. Jadi kita hanya menata kembali dengan lebih mengistimewakan, memuliakan petani yang biasanya tidak bisa punya akses. Oleh karenanya itu mulainya 2019. Nah, kerjasamanya misalnya ada dari golongan Gerakan Petani Nusantara, banyak pakatnya di situ, ada Koalisi Rakyat untuk Kedaulatan Pangan dari NGO, jadi ada beberapa perusahaan dan lain-lain. Jadi ini ada yang proaktif, ada yang mereka aktif. Nah, dalam fasilitasi tadi disebut penelitian ya. Jadi misalnya ada petani pemulia, tadi Pak Tony melihat ada matching fund ke Dereka. Ada petani pemulia yang susah sekali hasil pemuliaannya, hasil padinya yang sangat baik itu dimanfaatkan oleh masyarakat banyak. Karena misalnya harus perlu uji ini di multi lokasi dan lain-lain. Nah, itu kerjasama dengan kita untuk bagaimana itu bisa dilakukan di banyak daerah supaya bisa dilepas. Dan dalam pelaksanaan itu kita mengajak perguruan-perguruan tinggi lain. Jadi ada partner dari perguruan tinggi lain. Misalnya ya kita pilih memang perguruan tinggi yang lokal di dekat yang petani, bukan perguruan tinggi yang jauh gitu. Jadi memang kalau misalnya di Indramayu dengan Wirarodra, di Bojonegoro dengan Universitas Bojonegoro, misalnya di Bali ada Mahasaraswati, di Lombok, Bajawa ada Sekolah Tinggi Pertanian Flores Bajawa, terus nanti ada Sumbawa, di Cordova. Ada, jadi banyak sekali hubungan itu. Tapi juga dengan dunia usaha ya. Karena banyak juga yang swasta itu ya juga pengen bekerja sama dengan petani. Di antaranya ada PT Anta Tirta Kirana dengan Pak Anwar, itu juga kita mengembangkan. Tapi begini, tadi yang Pak Hermanu katakan bahwa ketika kita Pak Hermanu katakan bagus tadi, menata. Jadi IPB ini kan tidak dari nol. Setiap sivitas akademika sudah punya network. Tapi network ini perlu kita tata dengan baik. Bagaimana supaya apa yang kita lakukan itu berjalan efisien dan efektif, itu yang dilakukan. Nah, itu yang kita lakukan. Misalnya dengan Gerakan Petani Nusantara, KRKP, PT Anta Tirta Kirana, berbagai perguruan tinggi itu kita tata seperti itu. Sehingga kekuatan-kekuatan inilah yang menjadi modal dalam kita membangun. Nah, apa tujuannya? Ini Pak Hermanu katakan, kenapa kita kerjasama dengan perguruan tinggi yang kecil-kecil? Ini menarik. Karena kalau petani-petani di daerah punya permasalahan, pemecahan masalah itu bisa lebih cepat. Kita bisa komunikasi dengan misalnya perguruan tinggi di Bali, di Jawa, bisa nggak yang menjadi link kita, network kita, mereka juga ke lapangan membantu memecahkan permasalahan yang setelah kita bangun komunikasi itu. Itu yang kita coba lakukan. Nah, dengan cara seperti ini pemecahan masalah juga cepat. Dengan Pak Hermanu Kabupaten Kediri Pak ya, Sempu juga seperti dilakukan. Nah, kami juga melakukan kita di Tani Center ini, misalnya salah satu persoalan rumah sawit Pak. Ada riset, action research dengan rumah sawit, inovasi kelembagaan
dalam rangka berbasis teknologi digital. Kan isu di kelapa sawit ini kan pertama soal legality, kedua soal deforestasi, kemudian traceability, kemudian juga persoalan labor anak dan perempuan, kemudian juga dengan high conservation values. Itu persoalan. Nah, kita masuk dengan rumah sawit ini ada kajian-kajian bagaimana ingin menjawab dunia internasional, terutama Uni Eropa, bahwa kita dituduh melanggar hak-hak perempuan dan tidak melakukan perlindungan pada tenaga kerja. Nah, dengan riset ini kita lakukan. Nah, ini kita masukkan di dalam digitani kita. Bagaimana ini kita bisa mengcover yang sudah kita lakukan itu di 3 provinsi, Sumatera Utara, Lampung, dan Kalimantan Tengah. Kita memberikan informasi, benar nggak sih tidak ada tuduhan-tuduhan itu? Kan kita nggak punya jawaban. Nah, ini yang kita masukkan, kita attach di online-nya digitaninya Tani Center, sehingga ada informasi-informasi yang kita upayakan tidak hanya berbahasa Indonesia, tapi juga mungkin berbahasa Inggris, bisa dibaca di dunia internasional. Itu yang sudah kita lakukan. Kalau ini berhasil, kita mulai dengan perlindungan pekerja perempuan dan anak. Kalau ini berhasil, kita bisa nanti persoalan legality, deforestasi, traceability, ini persoalan. Itu contoh sawit. Banyak tawaran-tawaran lagi. Tadi yang disebut dengan padi, ya, itu kita lakukan. Nah, inilah tugas-tugas kita. Jadi bagaimana juga hasil-hasil penelitian, pengabdian pada masyarakat itu bisa kita formalisasikan menjadi suatu informasi, membuka akses apa yang terjadi dalam masyarakat pertanian seperti kelapa sawit kepada dunia internasional. Ini tugas kita. Jadi pendekatan-pendekatan yang Pak Herman katakan tadi dengan online system itu menjadi sangat penting di zaman revolusi industri 4.0 dan 5.0 ini jadi penting. Ini kita lakukan begitu. Dan rumah sawit itu pembelaannya bukan ke perusahaan sawit, pembelaannya ke rakyat, pekebun kecil kelapa sawit. Jadi itu yang misalnya kajian tadi menunjukkan bahwa sebenarnya kalau di perusahaan baik swasta dan negara, persoalan-persoalan tadi pekerja perempuan itu mereka udah tahu benar. Tapi yang harus kita angkat ini adalah di perkebunan rakyat tadi ya Pak. Nah, ini keberpihakan kita untuk menunjukkan. Ini kan tuduhan-tuduhan dunia internasional kan seperti itu. Itu yang kita. Jadi ada juga yang lain kalau kaitannya dengan perguruan tinggi, keberadaan Tani Center ini juga mendorong penghargaan yang setara untuk pengabdian masyarakat dibanding dengan tridharma yang lain, pendidikan dan riset, penelitian. Sehingga orang yang melakukan pengabdian pada masyarakat itu diberi penghargaan yang selayaknya gitu. Oleh karenanya juga nanti dengan keberadaan Tani Center itu juga mulai distrukturkan bagaimana aktivitas pengabdian masyarakat sivitas akademika itu juga diberi porsi yang sama penilaiannya setara dengan kalau kita ngajar dan kalau kita meneliti. Nah, selama ini kan lebih banyak ke sana. Nggak ada penghargaan yang pantas untuk pengabdi masyarakat. Pak Hermanu telah menggagas dengan Dewan Pakar. Ini langkah awal Pak ya, kita lakukan. Nah, maksudnya dengan cara ini juga kita ingin menata agar kredit point yang dilakukan dalam program-program aksi-aksi pemberdayaan pengembangan masyarakat itu dan pengabdian pada masyarakat itu setara lah dengan riset-riset yang dilakukan. Nah, ini bagaimana formulasi sedang kita coba rumuskan. Bagaimana nih Tani Center mencoba seperti itu sehingga tidak hanya insentif secara finansial ya, tetapi secara kredit point juga ini penting. Selama ini kan terkesan yang dinilai itu kan hanya pendidikan dan penelitian, pengabdian pada masyarakat tidak pada tempatnya. Padahal ya presiden kita harus cepat lah. Riset itu bisa nggak sih ditransformasi kepada masyarakat sehingga Tani Center itu dikatakan sebagai transformasi inovasi. Nah, bagaimana dari sivitas akademika kepada masyarakat petani. Tapi kita juga tidak menutup mata. Banyak kekuatan-kekuatan dari masyarakat petani dan komunitas pedesaan itu yang menjadi nilai tambah juga untuk kita kembangkan di. Iya sih Pak. Itu kira-kira. Iya. Nah, cuma tadi kan Bapak udah jelasin berkali Dewan Pakar, terus juga di kita nih. Nah, cuma mungkin Sobat Tani itu belum tahu gitu loh. Ini Dewan Pakar itu apa sih fungsinya di Tani Center tuh? Itu sebagai apakah di Tani Center dan ada berapakah atau kenapa sih alasan membentuk Dewan Pakar? Dan saya dengar juga tuh katanya di luar tuh kelebihan dari Tani Center itu dengan adanya Dewan Pakar gitu. Jadi mungkin ada yang penasaran gitu sih apa sih Dewan Pakar itu? Iya, Dewan Pakar itu adalah wakil dari berbagai
pakar, dalam hal ini dosen yang ada di IPB, jadi lengkap terwakili di situ. Mengapa begitu? Karena ini adalah untuk mempercepat proses. Ketika ada pertanyaan dari lapang akan dijawab, begitu ya. Jadi Nah kebanyakan kalau ada lembaga konsultasi ini ada dokternya. Nah, banyak juga web dan lain-lain yang bertanya jawabnya bukan berdasarkan alasan ilmiah. Jadi makanya ini science based dan semuanya dilakukan dan keberadaan dewan pakar prosesnya menjadi cepat. Prosesnya menjadi cepat gitu. Jadi ini juga akan mendorong ya dosen-dosen yang lain untuk ikut serta juga menjawab. Jadi keberadaan dewan pakar itu adalah orang-orang yang mau melayani jika ada pertanyaan-pertanyaan dari petani. Pak Hermanu juga mengharapkan sebenarnya dari dewan pakar ini tidak hanya secara individual ya, tapi dia bisa juga membawa institusinya, untuk terintegrasi dengan kegiatan-kegiatan itu. Tapi saya pikir saya melihat yang sudah dibangun Pak Hermanu dari awal ya tentang Tani Center ini tidak hanya kekuatannya di dewan pakar. Orang-orang yang terlibat itu adalah sinergitas dari kekuatan teman-teman dari NGO Pak ya, kemudian praktisi-praktisi di lapangan, baik di media, di jurnalistik, kemudian di teknologi digital, di bisnis, itu mencoba di sini. Sehingga saya melihat Tani Center itu tidak hanya jadi institusi yang eksklusif, tapi sangat inklusif, terbuka. Jadi energi itu tidak datang hanya dari IPB sendiri, juga dari luar IPB. Nah ini yang semangat ini yang coba kita bangun, Nah, sehingga rekan-rekan baik di dalam IPB maupun berbagai pihak di luar IPB bisa paham sebagai hub tidak boleh eksklusif, dia harus inklusif, bisa terbuka untuk semuanya dan bisa mempersambungkan. Nah ini yang kita tata. Meskipun kita akui lah di zaman pandemi ini memang banyak keterbatasan, tapi alhamdulillah rekan-rekan yang bersinergi itu punya kreativitas juga untuk memecahkan persoalan-persoalan yang dihadapi ketika menghadapi pandemi COVID-19 ini. Kira-kira begitu itu. Wah, keren banget. Berarti Tani Center nih keunggulannya tuh ya karena Tani Center tuh punya dewan pakar. Dan dewan pakarnya kalau boleh tahu ada berapa banyak nih Pak? Ada 49 kalau nggak salah. Wah. Karena dia banyak terus yang bertambah. Oh itu bisa bertambah terus? Iya. Kayaknya kalau administrasi kan perlu ada SK Rektor, SK Ketua BPM. Tapi yang aktif itu lebih dari yang ditunjuk itu. Jadi memang ruang-ruang ekspresi itu banyak gitu. Dan dewan pakar ini juga banyak keahlian-keahlian yang ingin juga ditularkan pada masyarakat yang mungkin nantinya itu kita akan menyelenggarakan seperti podcast ini yang kira-kira mereka berbagilah yang dia punya yang kira-kira dibutuhkan masyarakat dalam bentuk misalnya gimana cara membuat pakan, gimana cara membuat pupuk, gimana yang sederhana-sederhana kemungkinan dengan itu akan kita produksi untuk disampaikan kepada masyarakat luas meskipun nanti gitu. Pak Hermanu menyusun dewan pakar itu menarik menurut saya. Jadi tujuannya tidak hanya soal keahlian di bidangnya, tetapi Pak Hermanu melihat orang-orang ini punya network. Nah itu yang dibangun jadi itu juga misalnya Profesor Mulatno dengan sekolah tenaga lapangan SPR-nya itu punya network. Nah dia ada di dalam, dia bisa Bapak Dr. Suryo Adiwibowo misalnya. Dia punya network di dunia lingkungan dan ekologi gitu ya. Ini juga kita coba bangun. Jadi tidak hanya keahlian, tetapi juga punya potensial dari network ini. Nah dengan cara ini kita punya hubungan yang lebih bagus. Jadi 3 sebenarnya. Satu lagi ketokohan yang dibuat oleh Pak Hermanu itu. Sehingga orang ini bisa menjadi, kalau istilah dalam pemberdayaan itu champion lah ya. Bisa menarik yang lain-lain sehingga rekan-rekan apalagi dari generasi milenial itu Pak ya bisa terlibat dalam kegiatan ini dan itu lebih baik. Tapi tadi Bapak bilang juga kemampuan Pak Hermanu untuk menarik dewan pakar itu. Tapi yang pasti menariknya ini, kenapa sih Bapak memilih Pak Tony nih sebagai tangan kanannya Bapak di Tani Center? Pasti kan kelebihannya Pak Tony juga banyak sekali tuh. Dari tadi kan Pak Tony memuji-muji Bapak terus nih, tapi Bapak belum ada nih untuk menarik kalau kami dari dulu udah sehati. Oh, udah sehati. Jadi artinya tidak ngelirik aja udah ngerti maksudnya. Ngerti maksudnya. Tapi aku tuh tapi saya tuh ini ya, kalau sehati tuh bahaya nggak sih? Kalau sehati ini takutnya bahaya. Bukan apa-apa. Jadi sekarang ini
banyak sekali terjadi miskomunikasi tentang apa macetnya karena prasangka dan lain-lain. Dengan Pak Tony udah nggak ada. Gitu. Yang kedua, Pak Tony itu sangat tertib. Mantap. Sangat tertib, dia administrasi tertib, bagus gitu. Dari handle manajemennya itu luar biasa. Saya mungkin termasuk orang yang agak auta-auta di manajemen. Barbar Kak. Apa Kayak lebih dari barbar? Jadi tapi dengan Pak Tony itu bisa lebih tertata, lebih tertib gitu ya. Itu tapi dari pengalaman berorganisasi dan lain-lain sudah, dan juga jaringannya banyak. Mantap. Dari pengalamannya juga banyak. Kalau saya ngelihat Pak Hermanu dari sisi gagasan, ideologi, bangun network, saya banyak belajar bagaimana berelasi dengan orang. Yang saya banyak pelajari itu bagaimana Pak Hermanu berelasi dengan tadi petani-petani lapisan bawah. Itu tidak hal yang mudah loh. Iya. Karena secara sosiologis kita kadang-kadang merasa superior, si petaninya inferior. Tapi kalau saya lihat Pak Hermanu nggak begitu. Kok bisa ya? Itu yang menarik bagi saya dalam ngomongnya. Nah, ini penting ketokohan seperti ini di dalam Tani Center supaya dia tidak eksklusif. Kan kita nggak mau Tani Center itu menjadi suatu institusi yang sangat formality gitu ya. Formalitas juga nggak mau, nggak bisa cepat itu. Jalurnya transformasi dan inovasi dan komunikasi nggak cepat. Tapi dengan cara seperti ini ada keseimbangan lah antara Pak Hermanu dengan saya. Saling melengkapi. Saya suka pedas, Pak Hermanu nggak suka pedas. Sama kan? Oh iya. Aduh ya ampun. Itu Pak Tony makannya banyak aku. Ada dikit. Itu lah. Ada keseimbangan seperti itu. Yang satunya barbar, yang satunya teratur. Mantap, ini emang pantesan Tani Center tuh berdiri tegak gitu karena saling melengkapi kepala dan wakilnya. Luar biasa ini, mantap. Nah, terus tadi kan dengan begitu banyaknya link kerjasama, terus tuh juga udah upaya-upaya apa aja Tani Center udah dilakukan. Itu tuh menurut bapak-bapak nih, bapak-bapak berdua, udah sejauh mana sih Tani Center tuh dikenal sama masyarakat, khususnya petani yang ada di mungkin bahasanya ini kan Tani Center IPB ada di Pulau Jawa. Nah itu apakah Tani Center dulu sampai di luar Pulau Jawa seperti Kalimantan, Sulawesi, dan juga Papua dan juga Sumatera gitu? Apa udah sampai sejauh itu atau sampai sejauh mana nih Tani Center? Dari kalau saya pribadi sih mungkin kadang-kadang orang perlu dikenal ya, tetapi saya lebih berpikir kalau kemanfaatannya bisa dinikmati langsung atau tidak langsung. Oleh karenanya juga kita tidak pernah berhubungan langsung secara vulgar gitu, tapi selalu mengajak partner. Partner itu keberadaan kita dikenal itu bisa melalui partner. Jadi istilahnya kalau kita ke Jawa Timur, ya Kulon Nuwun lah ke teman-teman Gajah Mada, ke Brawijaya, ke Jogja dengan. Jadi selalu dari situ. Jadi kalau dikenal, harapannya kalau Tani Center IPB gitu dikenal di seluruh Indonesia, moga-moga juga begitu. Tetapi kalau dikenalnya moga-moga karena manfaatnya yang baik ya, bukan yang tidak. Iya. Tapi kalau dari jaringan, karena kita seperti katakan Pak Tony tadi, partner kita itu seperti Gerakan Petani Nusantara, itu sudah ada di 21 provinsi. Sekolah Peternakan Rakyat, SPR itu seluruh daerah peternakan ada, dan Tani Center bisa berperan itu. Koalisi Rakyat untuk Kedaulatan Pangan itu kumpulan NGO. Jadi tidak harus ketika kita memberikan manfaat itu langsung, tapi bisa melalui itu. Dan sebaliknya saya kira PIPB juga demikian. Jadi itulah. Tapi kalau disuruh ambisi, kalau saya pribadi itu bagaimana rakyat pedesaan yang bahkan tidak tahu media itu kenal Tani Center itu bisa bagus lah, pedesaan dan petani itu. Jadi ada korelasi antara kebutuhan petani kecil, permasalahan petani kecil dengan perkembangan keterkenalannya Tani Center. Kita juga mencoba, misalnya IPB dulu pernah melakukan kajian Pak tentang 45 kawasan masyarakat terluar, terdepan dan tertinggal. Itu ada di berbagai provinsi, 17 kabupaten, 8 provinsi di terluar. Nah ini juga kita coba nih bangun. Tapi kan membangunnya bukan, mari berhubungan, enggak. Pasti ada momen-momen aktivitas yang relevan. Misalnya ada program-program pelatihan online Pak yang bisa melibatkan mereka. Nah di situ, misalnya kemarin saya dengan Bapak Dr. Sofyan Saf ke
perbatasan Kalimantan Barat dengan Sarawak. Kita di Temajuk mencoba membangun komunikasi dan itu kita coba dalam kegiatan Tani Center, mereka juga ikut. Nah, di situ momentum-momentum bagaimana mengembangkan agrowisata dan sebagainya. Waktu itu bicara tentang BUMDes ya Pak ya, Badan Usaha Milik Desa, itu mereka juga ikut. Nah, itu yang tadi Pak Hermano katakan, dengan program ada action seperti ini kita mencoba menjalin seperti itu. Jadi mudah-mudahan dengan cara ini, apalagi nanti dengan digitaninya ya, nah ini lebih dikenal. Tapi kan kata kuncinya literasi digital. Jadi penting. Nah, ini yang coba kita lakukan juga. Karena kalau pengalaman kami kemarin ke Sumatera Utara, Lampung sampai dengan Kalimantan Tengah, masyarakat pedesaan itu masih memerlukan apa yang disebut dengan internet opinion leader. Jadi teknologi ini menjadi gap juga dengan teknologi digital. Apakah ada inequality, ada persoalan kesenjangan dan sebagainya, itu harus dibangun juga. Nah, tadi seperti di Rumah Sawit kita mencoba ada internet opinion leader yang menjadi persambungan tadi Pak Hermano, yang namanya petani kecil, jangan-jangan HP-nya masih analog, bukan digital Pak ya. Nah, ini yang coba kita bangun seperti itu. Jadi memang tidak mudah ya, apalagi jadi memang diperlukan untuk saat ini untuk nyambungkan ini memang semacam fasilitator yang memfasilitasi komunikasi antara yang ada di IPB dengan petani yang murni. Jadi, nah kalau bahasa humornya itu petani punya butuh, mau nanya nggak tahu caranya, minta tolong anaknya. Udah HP-nya tahu digital, HP-nya dia sudah nanti lah orang-orang seperti anak petani ini yang menjadi sahabat-sahabat kita ke sana. Jadi dua arah juga. Kalau ada masalah di petani mereka nyampaikan ke kita, kalau ada kita punya mereka yang nyampaikan petani. Jadi mungkin tidak harus langsung, kalau langsung juga mungkin tidak efektif juga. Jadi apalagi pandemi gini kan ya Pak? Iya, apalagi pandemi. Tapi paling tidak beginilah, Tani Center selain tadi mengorganize tadi tentang networking, Pak Hermano juga akan punya cita-cita bagaimana kita memperkuat kelompok-kelompok petani kecil ini sebenarnya, ya, supaya kita punya apa yang disebut dengan pengorganisasian komunitasnya ya, community organization itu bisa kita kembangkan. Nah, ini yang coba kita lakukan tadi dengan Kedai Reka Pak ya, kemudian dengan Rumah Sawit, banyak program lain-lain yang bisa kita lakukan untuk membangun ini. Kenapa itu? Tidak ada manfaatnya informasi kita introduksi kepada petani, tapi petani tak berdaya kan? Nah, ini harus kita bangun juga. Oleh karena itu harus diikuti juga dengan action pemberdayaan, kemudian ada pelatihan, peningkatan kapasitas dan sebagainya. Nah, konteksnya tentu kembali persoalan teknis agronomis, hama, ya Pak ya, soal apa sapi perah dan sebagainya. Oh, ini banyak persoalan-persoalan. Jadi pertanian dalam arti luas. Apalagi kalau kita lihat ya masalah-masalah di dalam dan sekitar hutan, daerah pesisir itu kan belum terpegang juga. Kalau kita lihat ini banyak persoalan yang bisa kita kembangkan. Kira-kira gitu. Tapi kan gini nih Pak, tadi kan udah dijelasin tuh begitu luasnya nih cakupan Tani Center di beberapa daerah gitu kan. Nah itu gimana sih kalau kiatnya itu untuk merangkul ya, menggabungkan jadi nggak terlepas itu rangkaian pegangan tangan bahasanya mungkin rangkulan itu nggak lepas dari Tani Center, itu gimana sih ngejaga hubungan antara instansi satu dengan instansi lainnya, apalagi kan di tengah pandemi gini kita nggak bisa kunjungan. Itu selain dari penelitian bareng, kerjasama bareng, ada nggak sih kiat-kiat lain untuk menjaga hubungan di luar itu? Pak Hermano. Saya kira begini kan, seringkali di dalam organisasi kita itu berpikir birokrasi linear, formalitas dari formalitas. Jadi misalnya kepalanya Tani Center, wakilnya ini, sekarang kita balik. Yang jadi bos itu adalah kebutuhan petani. Yang lain itu jadi anak buahnya gitu. Jadi gimana bisa lepas kalau petani selama masih kebutuhan? Yang kita jaga adalah bagaimana kita melayani terbaik, bagaimana kita mengabdi petani yang terbaik. Tapi kalau dibalik, bagaimana program saya bisa jalan petani, nah itu mesti konflik. Jadi kalau kita bayangkan ada permasalahan petani, lalu bagaimana semua orang mau bantu, itu yang dapatkan petani. Beda dengan saya punya program ini harus sampai ke petani, yang lain harus ikut kan, beda. Jadi itu, jadi terbaik kata Pak Tony tadi, selama ada kebutuhan petani, moga-moga Tani Center masih bisa melayani. Itu namanya unit pelayanan informasi pertanian, bukan unit yang ingin merubah petani menjadi apa dengan program ini, enggak ya. Jadi apa yang tentu saja interactive learning tadi berjalan begitu, sehingga
kalau bosnya petani kan selalu nyambung. Nah, mungkin Tani Center itu letaknya paling bawah tuh. Ini petani, perguruan tinggi lokal, baru Tani Center di sini. Kan perannya yang dominan ke perguruan tinggi lokal, ya nggak mungkin lepas dong dia ke sana. Kita yang harus gabung ke sana. Itu udah bayangan saya Pak Tony, tapi arahnya memang demikian. Jadi kalau gimana menjaga, apakah dengan uang, apakah dengan kekuasaan, ini adalah dengan semangat pengabdian untuk menyelesaikan masalah petani kecil dan pedesaan. Jadi kiatnya Pak Hermano itu perlu memaintain network yang sudah ada. Tapi bagaimana cara memaintainnya bukan Tani Center di atas, tapi Tani Center di bawah. Mantap. Nah, untuk ini kan berarti kan menjadikan landasan bagi semuanya itu, dan bagaimana caranya itu tadi pengabdian dan membangun komunikasi. Itu yang menurut saya menjadi sangat penting dijalin. Dan membangun komunikasi itu tadi kata kuncinya tidak formality, harus dengan cara-cara yang informal itu bangun. Pada kata saya mengatakan kalau Tani Center dibawa ke dalam sistem birokratis habis dia. Nggak jalan. Tapi kita harus pandai-pandai juga. Makanya di dalam IPB juga diberi keleluasan. Dalam arti Dewan Pakar tadi juga untuk menghancurkan tembok-tembok antar departemen. Sekat-sekat tadi. Sekat-sekat antar departemen. Sehingga kepakaran juga tidak pendekatannya tidak satu bidang, jadi bisa bisa lintas disiplin. Makanya jadi hub, menjadi muara dari semua pusat, muara dari semua fakultas yang semuanya tersekat-sekat oleh macam-macam. Jadi tapi kalau muaranya kan jelas ujungnya, lautnya itu adalah kebutuhan petani kan. Jadi ini terakhir kemarin juga Kabupaten Bogor Pak, itu kan melalui IPB minta. Dan Pak Rektor bilang kalau bisa ujung tombaknya ada di Tani Center, gitu kan. Jadi kita juga harus mempersiapkan nih apa yang diinginkan oleh misalnya pemerintah Kabupaten Bogor. Mereka mempersiapkan. Kami punya tugas tadi seperti Pak Hermano katakan, bagaimana kita memperkuat akses petani-petani lapisan bawah. Nah ini penting. Tapi jangan lupa di zaman pandemi ini ya petani-petani milenial udah banyak yang harus kita coba linkage-kan dengan petani-petani lapisan bawah. Petani masa depan. Kira-kira begitu. Jadi memang kalau salah satu supaya tidak lepas di luar kan ada, di dalam juga tidak lepas. Kita tidak pernah menyelenggarakan program yang keahliannya masing-masing, jadi tidak duplikasi. Jadi misalnya kalau ada masalah agraria, bukan Tani Center yang nangani, tapi pusat studi agraria. Ada masalah perikanan, ya Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan. Ada masalah kedokteran hewan, kesehatan hewan, ya kedokteran hewan dengan peternakan. Jadi kita tidak menduplikasi, kita tidak mengambil peran orang lain, kita memfasilitasi bagaimana peran itu tersambungkan dan terfasilitasi dengan baik gitu. Jadi bukan mengambil peran, mendorong supaya lebih berperan. Agraria dengan pusat kajian agraria, Badan Usaha Milik Desa kita dengan PSP 3, itu kita lakukan gitu. Jadi bukan Tani Center yang melakukan, tapi Tani Center bisa mempersambungkan itu. Dan ini memang persoalan kalau menurut saya. Karena memang dari obrolan ini berarti kan kerjanya bapak-bapak berdua ini kerja totalitas dan juga loyalitas gitu loh. Nah itu kenapa kayak gitu Pak? Karena jadi kan kerja totalitas dan juga loyalitas. Nah itu apa sih yang ngebuat bapak-bapak sekalian tuh sampai seloyal itu dengan Tani Center gitu kan, dengan katanya ini berbeda dengan yang lain, ini nggak bersangkut paut dengan Miro. Itu apa sih yang memicu bapak sekalian mau ada di Tani Center, loyal dengan petani dan segala macam yang ada di luar sana, itu apa yang membuat itu? Oh iya, itu karena kita itu sering ada muktamar NU. Apa nih Pak? Takut salah paham nih muktamar NU itu. Itu NU itu bukan Nahdlatul Ulama, bukan. Tapi ada kebiasaan dari kami yang aktif di sosial itu selalu makan pagi bersama dengan nasi uduk. Jadi NU itu nasi uduk. Jadi ibaratnya yang bisa mengumpulkan kita ke situ. Dari kebersamaan itu tidak kebersamaan untuk berkumpul, persaudaraan itu yang dilakukan lah. Jadi bukan tujuannya proyek atau apa gitu, tapi kebersamaan dan kesamaan mungkin ide-ide yang ada di sana. Sebenarnya
dikatakan total dan loyal itu ya mungkin karena hobi kita kali ya. Biasa aja Nah, gitu. ya biasa aja. Jadi nggak total, nggak loyal itu kayaknya hobi kita ya. Kalau kita nggak makan bareng gitu nggak enak gitu ya. Tapi di makan bareng itu, dengan petani Rainbow itu tadi sebenarnya ada yang di dalam. Yaitu kita memang punya cita-cita bagaimana meningkatkan taraf hidup dari petani-petani kecil. Jadi itu kita tanpa sadar gitu. Misalnya contoh gini ya. Tani Center gimana nih supaya akses pada petani? Petani juga bisa akses ke kita. Iya. Kita perlu equipment, kan, perlu teknologi. Ternyata dengan Muktamar NU kita bisa bekerja sama dengan Direktorat Sistem Informasi dan Transformasi Digital (IPB) di bawah Yulio. Dialah yang membantu kita mempersiapkan ini. Jadi dengan formal-formal, dengan ketawa-ketawa Pak Hermano ngomong ini real, barangnya gitu kan. Ini hal-hal yang nggak bisa diselesaikan hanya dengan pandangan-pandangan birokratis di atas hitam di atas putih, tapi dengan tadi kesamaan visi, kedekatan secara komunikasi dan sosiologis itu membantu kita untuk memperkuat tadi. Jadi kalau ditanya apa loyalnya ya tadi Pak Hermano nggak mau sebut, tapi kita udah tahu dalam apapun tindakannya ini pasti untuk petani kecil, itu yang kita tahu. Tapi tanpa sadar ya Muktamar NU itu kan hanya pelengkap saja dalam proses supaya ada media berkumpul gitu ya, membangun. Ternyata Tani Center juga berhasil menempatkan berbagai pihak di dalam IPB untuk bisa sama-sama duduk ngobrol secara informal Dan menyelesaikan masalahnya tidak birokratis, tidak SK. Itu yang kita coba bangun lah gitu ya. Nah, tapi kan kalau kita menuju kepada regulasi undang-undang, IPB juga punya birokrasinya. Dalam hal tertentu kita juga penuhi Pak ya. Kita tertib lah laporan akuntansi kita lakukan. Sehingga kalau di audit pun kita bisa tunjukkan apa yang sedang kita lakukan. Nah, persoalannya tinggal pimpinan melihat ini menjadi penting atau tidak. Tapi kalau dari sisi Pak Rektor itu saya tidak khawatir gitu. Cuman nih bagaimana sinergi semua ini bisa berjalan dengan baik. Tapi saya kembali lagi nih keinget tadi. Jadi kan bosnya itu petani. Bosnya itu petani dan Tani Center itu ada di paling bawah. Nah, terus posisinya bapak-bapak berdua ini ada di sebelah mananya Di gitu. paling bawahnya lagi. Di paling bawahnya lagi. Di paling bawahnya lagi. Jadi di Tani Center tuh paling bawah. Paling bawah. Iya, jadi landasan dia. Jadi landasan. Kalau untuk mempersambungkan itu, kalau kita dapat di atas ya udah, kita jadi menara gading ngelihat dari bawah. Jabatan tertinggi pelayan itu apa sih? Jabatan tertinggi pelayan. Yang paling orang yang paling melayani paling banyak orang. Jabatan pemimpin yang tertinggi orang yang paling dapat tugas kan. Kalau pemerintah yang dapat tugas pemerintah paling banyak. Kalau melayani kan orang yang melayani paling banyak dengan jenis paling banyak. Iya. Itu. Kira-kira begitu. Mantap, luar biasa sekali nih, pantesan kenapa Pak Rektor memilih bapak-bapak berdua ini. Kalau boleh tahu backgroundnya dari mana sih ini kok bisa cocok gitu loh? Apa sama atau dari fakultas yang sama atau dari instansi yang sama dulunya? Saya gitu? dengan Pak Hermano dari fakultas yang sama. Oh iya? Pak Hermano dulu jadi dosen teladan nomor 1. Heeh. Nomor berapa Pak? Saya di bawah Pak Hermano. Pak Hermano nomor 2 ya Pak ya? Saya nomor 3 dulu. Mantap. Tahun berapa tuh? Kita nggak tahu. Udah tua sekali. Udah tua itu. Disebutnya udah tua. Ini dosen teladan. Ya dulu. Wow. Di 3 fakultas Pak ya. Fakultas. Fakultas pertanian. Oh. Kemudian pecah pertanian saya di ekologi manusia. Saya pernah pecah dulu satu fakultas pertanian, ada sosek, ada macam-macam ya itu. Kalau saya latar belakang saya di sosiologi pedesaan dan pengembangan masyarakat. Jadi KOP lah. Oh, klub sekali. Saya belajar teori-teori konsepnya yang gerak ke bawah. Jadi Jadi Tani Center tuh bergeraknya ke atas dan bawah. Iya, gitu. Mantap, pantesan semakin berkembang. Baru 2 tahun tapi Tani Center kembangannya luar biasa itu karena ya. Ya karena anak-anak muda seperti banyak lah yang bergabung dengan kita. Bapak masih muda? Muda sekali. Kalau dibalik. Kan dibalik. Oke, nah boleh nggak sih Pak kasih bukan quote lah, mungkin kalimat penutup yang dahsyat gitu, mantap. Maunya yang dahsyat gini, biar langsung mengena ke anak-anak muda gini yang bisa itu tadilah yang satu bisa saya ambil tuh totalitasnya dan juga loyalitasnya bukan hanya untuk di dalam instansinya sendiri tapi juga untuk masyarakat itu boleh nggak sih kasih apa ya? kiat-kiat gitu. Susah banget ya. yang dahsyat itu. Yang dahsyat harus yang dahsyat sekali. Kalau saya yang dahsyat, Tani Center harus melakukan transformasi inovasi yang egaliter. Mantap. Itu harus dilakukan. Buat apa itu? Mantap. Jadi harus menyebar ke semua terutama tadi lapisan bawah.
Saya sama dengan Pak Tony. Nggak boleh gitu. Pak Tony transformasi, Inovasi yang inovasi egaliter. dan juga legaliter. Nah itu dahsyat sekali sih Pak. Dari Bapak? Aduh, ini yang susah ini. Dahsyat itu gimana? Tani Center ya? Tani Center. Aduh, Tani Center itu apa sih tadi pertanyaannya gimana? Berikan kalimat yang maha dahsyat untuk teman-teman di rumah, baik juga itu dari Bapak perannya mungkin bisa dari Tani Center atau untuk masyarakat mungkin bisa. Gitu ya. Pengennya Tani Center ini dari saudaranya petani kecil. Dan Wih, masyarakat desa. itu dia. Mantap. Dari Tani Center adalah saudaranya. Kalau bahasa Jawanya lebih pas. Tani Center itu sedulurnya petani kecil dan masyarakat desa. Kalau bahasa Tapanuli satu marga dia. Satu marga. Satu marga dia. Jadi kalau itu denyutnya ada di situ Iya. ya, moga-moga itu bisa. Nah, syukur-syukur IPB juga demikian. Iya. Dari kalimat penutupnya itu udah bisa terlihat gitu loh sobat ada di rumah nih gimana perbedaannya antara kepala dan wakilnya gitu. Yang satu menjulang ke atas, yang satu menjulang ke bawah. Jadi bedanya dari Pak Tony tadi Tani Center itu Transformasi Transformasi. inovasi yang egaliter. transformasi, inovasi dan juga Egaliter. legaliter. Nah dari Egaliter. legaliter. Egaliter. Egaliter. Dan kalau untuk dari Pak Hermano itu Tani Center sebagai sedulurnya petani. Itu kan Wah. kelihatan. Terlihat jelas gitu loh sobat tani di rumah. Oke nih waktunya udah cukup, pembahasan kita juga udah banyak poin-poin yang bisa kita petik dari obrolan kita sore hari ini. Tapi mungkin begitu menarik ya. Ini kita hanya membahas tentang gimana sih Tani Centernya. Nah cuma mungkin kita akan lebih nanti di episode selanjutnya mungkin kita akan ketemu lagi mungkin bapak-bapak Atau tentang saya boleh usul nggak? Kalau Apa? di yang selanjutnya itu misalnya kenalan dengan Dewan Pakar. Tadi kan disebutkan masing-masing Dewan Pakar. Kita undang ya sini ya. Kita undang. Nah, bapak-bapak ini Dewan Pakar juga bukan sih di Tani Center? Harus Iya, sudah iya. kan berarti sudah Dewan Pakar kan. Otomatis. Jadi Supaya nanti kita ketahuan gagasan-gagasan mereka Oh. apa, Hmm. kiprah mereka seperti apa, Hmm. sehingga itu mengenalkan kepada dunia petani, Pak. petani Hmm. juga dan mungkin itu Iya. bagus juga. Itu udah pasti kayaknya Pak. karena tadi kan Bapak juga bilang nanti Dewan Pakar akan menjelaskan ilmunya, menjabarkan, membagikan ilmunya sobat tani ke sobat tani yang ada di rumah semua. Nah, itu juga nanti salah satu episode podcast kita ke depannya itu akan ngobrol atau bincang dengan Dewan Pakar yang ahli dan pakar di bidangnya itu. Nah, tapi juga nanti bisa kita ngobrol lebih lanjut atau misalkan sobat tani nanti mau lebih tahu lagi lebih dalam tentang Pak Tony dan juga Pak Hermano, itu bisa tulis komentar di bawah mau siapa sih bintang tamu selanjutnya di podcast kita. Nah, mungkin untuk saat ini, untuk kali ini dia cukup karena waktu kita juga udah terbatas gitu Pak. Terima kasih untuk Pak Hermano dan juga Pak Tony sudah menjadi tamu di podcast perdana Tani Center. Nah, tunggu di episode selanjutnya dan juga untuk sahabat tani di rumah, jangan lupa untuk kunjungi dan follow media sosial Tani Center IPB University di @tanicenteripb untuk Instagram dan juga Tani Center IPB untuk Facebook. Dan jangan lupa untuk sahabat tani di rumah untuk like, comment, share, dan subscribe YouTube Tani Center IPB Official. Dan sampai jumpa di Digitalk episode selanjutnya. Bye-bye!